Nah, kalau jurnal penutup atau penutupan buku itu dilakukan setelah kita selesai menyusun laporan keuangan. Kalau jurnal pembalik itu dilakukan setelah ada periode baru. Jadi kayak kalau di akhir periode, misal 31 Desember gitu, kita bikin laporan keuangan. Habis bikin laporan keuangan, kita bikin jurnal penutup. Nah, jurnal pembaliknya itu dibikin pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jadi siklusnya gitu ya, kita bikin jurnal transaksi, kita bikin jurnal transaksi, terus ada ayat jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, baru jurnal pembalik. Nah, kok nggak bisa di. Nah, buat penyusunan jurnal penutup nih, kita perlu nginget-nginget lagi nih. Masih pada inget ya, kalau persamaan dasar akuntansi itu aktiva sama dengan kewajiban atau utang plus modal. Nah, modalnya ini itu dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau kita ada pendapatan, dia nambah modal, dipengaruhi juga oleh beban. Beban ini mengurangi modal, dan juga dipengaruhi oleh akun prefer. Masih ingat nggak akun-akun itu dibagi menjadi dua, akun real dan akun nominal. Nah, kalau akun real ini adalah ada aktiva atau harta, ada utang, dan ada modal. Akun real ini apa sih? Akun real itu adalah akun yang permanen. Jadi dia dari satu periode ke periode lain itu jumlahnya mengikuti. Jadi kayak misal harta gitu, kita punya let's say bangunan, kita punya ruko. Nilai ruko di tahun 2019 itu akan ke bawah ke pembukuan kita, ke pencatatan kita di 2020. Jadi nyambung. Nilai aktiva, nilai ruko kita tahun 2019 itu dibawa ke tahun 2020. Jadi dia nyambung. Begitu juga utang. Kalau kita punya utang di 2019 sebesar 10 juta gitu. Di akhir periode 31 Desember 2019 kita catat 10 juta. Nah, 1 Januari 2020 angkanya tuh nilainya itu ke bawah juga. Jadi akun real ini nilainya tuh akan diakumulasikan dari tahun ke tahun. Jadi dia tuh akun yang permanen, akan selalu ada. Misal kalau utang itu sebelum kita lunasi utangnya akan terus terbawa dari satu periode ke periode lain. Disebutnya akun real. Jadi ini ada aktiva, utang, sama modal, jumlahnya, nilainya selalu terbawa, diakumulasikan terus. Nah, jenis akun yang kedua, udah belajar kayaknya ya dulu ya harusnya, ini akun nominal. Di akun nominal ini ada pendapatan, beban juga, to some extent tuh prefer juga. Jadi apa sih akun nominal ini? Akun nominal itu adalah akun yang pelaporannya hanya pada satu periode saja. Misal nih pendapatan. Tahun 2019, total pendapatan kita 5 juta, katakanlah. Nah, 5 juta itu, pendapatan 5 juta itu hanya untuk tahun 2019. Pada tanggal 1 Januari, pendapatan kita balik ke nol lagi. Jadi kayak kalau di POM gitu, kembali dari nol. Tiap periode dia ngulang lagi jumlahnya. Jadi akun pendapatan dan akun beban ini hanya untuk satu periode saja. Makanya disebutnya temporary account atau nominal account. Akun nominal di bahasa Indonesia. Sampai teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut ya. Jelas? Lanjut, Kak. Ada, Kak. Oke, perbedaan akun real dan nominal jelas ya. Nah, untuk jurnal penutup yang kita gunakan untuk menutup akun buku besar itu,
Yang kita tutup hanya akun nominal. Karena tadi ya, akun nominal itu hanya untuk satu periode, maka pada akhir periode kita harus tutup, harus kita nolkan. Harus ada closing. Nah, untuk menutup itu, untuk menutup akun-akun nominal biar jadi nol pada periode selanjutnya, kita membuat yang dinamakan jurnal penutup. Bagaimana dengan akun real? Tadi karena akun real itu dia jumlahnya diakumulasikan, maka dia selalu ada saldo. Yang kita lakukan adalah balancing. Balancing itu apa sih? Penyeimbangan. Jadi kayak kita ngecek aja akun-akun real kita itu seimbang nggak antara debit dan kredit, sesuai dengan persamaan akuntansi yang tadi di atas nggak, bahwa aktiva atau harta sama dengan kewajiban plus modal. Jadi kita balancing aja, nyamain debit kredit apakah sesuai dengan persamaan akuntansi, tapi tidak ada jurnal penutup. Jurnal penutup hanya ada di akun nominal. Lanjut ya. Nah, ini pengertian jurnal penutup, yaitu jurnal yang digunakan untuk menutup saldo akun nominal agar saldonya nol untuk periode selanjutnya. Ini ya, dengan demikian periode berikutnya semua saldo nol. Nah, bagaimana sih tahapan penutupan buku, tahapan kita membuat jurnal penutup? Nah, itu ada 4. Ada 4 langkah. Ini udah paten lah, ini rumusnya emang seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah menutup semua akun pendapatan dan memindahkannya ke akun ikhtisar laba rugi. Pendapatan itu saldo normalnya di debit apa di kredit, teman-teman? Di kredit, Kak. Yes, betul. Saldo saldo normal akun pendapatan itu di kredit. Maka saat kita menutup buku itu kita nolkan kan, makanya kita mendebit pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini hanya akun untuk bantuan aja ya, jadi nggak usah bingung ini saldo normalnya di debit atau di kredit. Tergantung, nanti kalau kita rugi, ikhtisar laba rugi ini nanti kalau rugi itu di kredit. Kalau untung, kalau kita laba, ikhtisar laba ruginya di debit. Tapi nggak usah dihafalin, ini hanya akun bantu saja. Yang kedua, selanjutnya setelah kita menutup akun pendapatan, akun real tadi kan ada 2 ya teman-teman, akun nominal tadi kan ada 2 teman-teman, pendapatan dan beban. Jadi setelah kita menutup pendapatan, langkah kedua adalah kita menutup beban. Beban saldo normalnya di debit apa di kredit? Kredit. Debit. Ayo beban. Debit, Kak. Debit, betul. Tadi kan kalau pendapatan saldo normalnya di kredit, kalau beban saldo normalnya di debit. Betul. Maka saat kita menutup buku, kita nolkan kan akun pendapatan ini, maka kita mengkreditkan beban-beban, semua beban kita kreditkan, debitnya kita tulis ikhtisar laba rugi. Sampai sini jelas ya? Jadi yang pertama kita tutup pendapatan, yang kedua kita tutup beban. Ketiga, 2 minggu sebelumnya kan udah belajar ini ya, bikin laporan keuangan. Pada saat kita membuat laporan laba rugi, kita kan membandingkan pendapatan dan beban. Cara mengetahui bahwa perusahaan kita itu punya laba atau rugi pada suatu periode adalah dengan menjumlah total semua pendapatan dikurangi jumlah total beban-beban. Itu kan ya, teman-teman. Nah, tadi pas saat nutup buku, semua pendapatan kan kita debit pada kreditnya ikhtisar laba rugi. Semua beban-beban kita kredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Nah, langkah ketiga ini adalah
mensandingkan antara beban dan pendapatan itu. Jadi kita sandingkan ikhtisar laba ruginya. Di kreditnya berapa, kredit dari tahap 1 ini, kita bandingkan dengan debit ikhtisar akun laba rugi ini dari langkah kedua. Kalau dia memperoleh laba, berarti kredit ikhtisar laba rugi lebih besar daripada debit ikhtisar laba rugi. Sampai sini bingung nggak? Atau langsung lihat ininya aja ya? Langsung lihat contohnya ya? Gini. Boleh, Kak. Jadi ini ya, aku kasih contoh. Nah, kalau ini kan tadi cara yang langkah yang pertama, kita catat total pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, kita catat semua beban-beban kredit pada ikhtisar laba rugi. Nah, langkah yang ketiga, kita bandingkan ikhtisar laba rugi yang ada di kredit ini sama ikhtisar laba rugi yang ada di debit ini, gede yang mana? Gede yang di... Nah, ini kita belum tahu nih, Jadi, kalau misal perusahaan itu laba, kita mempunyai keuntungan, pendapatannya kan lebih besar dari bebannya. Iya, Kak. Berarti ikhtisar laba ruginya lebih banyak yang dikredit. Saldo ikhtisar laba rugi dikredit ya. Nah, kalau kita perusahaan kita pada periode tersebut memiliki laba, maka kita catat ikhtisar laba rugi pada modal atau pada ekuitas pemilik. Ikhtisar laba ruginya di debit. Kalau kita rugi, kalau beban-beban kita pada periode tersebut lebih besar daripada pendapatan kita, berarti ikhtisar laba rugi di langkah pertama dan kedua ini lebih banyak yang didebitkan ya. Maka kita nulisnya adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Jadi kalau contoh yang ini yang ada di layar itu kalau perusahaannya laba. Kalau perusahaannya rugi, itu dibalik ekuitas pemilik atau modal pada ikhtisar laba rugi. Jadi tergantung langkah ketiga ini, tergantung perusahaan kita pada waktu tersebut mencatatkan laba atau mencatatkan rugi. Jadi ikhtisar laba rugi ini adalah hanya akun pembantu aja ya teman-teman. Pertama, kita catat di kredit. Kedua, kita catat di debit untuk beban-beban. Nah, selisihnya kita catatkan, kita sandingkan dengan modal. Jadi, total akun ikhtisar laba rugi ini adalah 0. Dia hanya akun pembantu untuk mengetahui kita itu laba atau rugi pada periode tersebut. Selisih dari ikhtisar laba rugi yang di langkah 1 dan 2 ini itu untuk mengurangi atau menambah modal kita. Jadi di periode selanjutnya akun ikhtisar laba rugi ini nggak ada. Dia hanya ada pada saat kita melakukan penutupan akun. Pokoknya hanya pada akhir periode saja saat kita bikin laporan keuangan dan saat kita bikin jurnal penutup. Nah, langkah keempat, tahapan keempat, kita menutup akun prefer. Kalau prefer itu kan langsung mengurangi modal pemilik ya teman-teman. Jadi kita langsung menutupnya dengan modal itu saldo normalnya di debit atau di kredit? Di debit kayaknya deh. Ayo, modal debit atau Debit, kredit? Ayo, di kredit. Modal di kredit, Kak. Modal di ya. Di kredit lagi, Kak. Ya. Kredit ya, Modal di kredit, Kak. Betul. Modal di kredit. Maka modal itu kan saldo normal kredit. Maka dengan adanya prefer itu mengurangi modal kan ya, teman-teman? Penutupan bukunya
karena modalnya berkurang, maka modalnya di debit. Kreditnya adalah akun prive. Seperti ini. Kita nutup akun prive dengan menuliskan akun modal atau ekuitas pemilik pada prive, nilainya sebesar prive yang diambil. Nah, begitu. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Berarti harus teliti ya, Kak? Iya, Nulis ikhtisar laba ruginya. betul. Ikhtisar laba rugi itu biasanya kita mencatat akunnya ini sesudah kita berhasil membuat laporan laba rugi. 2 minggu Penempatannya juga harus betul ya, Kak? nggak boleh kebalik. Yang jadi patokan nih pendapatan sama bebannya aja nih, teman-teman. Ikhtisar laba rugi bisa di debit, bisa di kredit. Kak, biar tahu itu rugi atau enggaknya tuh gimana sih, Kak? Nah, kan kita punya akun pendapatan dan beban nih. Pada saat kita membuat laporan laba rugi, biar kita tahu laba atau rugi, itu adalah dengan mencatat semua pendapatan, kita kurangi dengan total semua beban. Jadi pendapatan kita jumlahkan semua, kita kurangi beban-beban dengan kita. beban-beban. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, kita laba. Kalau Berarti untung ya, Kak? betul, untung. Kalau bebannya lebih besar, kita rugi. Karena duit yang masuk, pendapatan itu lebih, kalau bebannya lebih besar itu kan beban tuh duit keluar ya. Kalau lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan gitu ya, Kak? Yes. Kalau kayak gitu, rugi. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke contoh soal? Tidak. Lanjut ya. Oke. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, untuk jurnal penutup ini penting bagi kita untuk tahu atau bikin laporan laba ruginya. Contoh ya, ini soalnya PT Sun Service pada akhir periode 2017. Ada pendapatan jasa 30 juta, beban gaji, beban perlengkapan kantor, segala macam, beban sampai beban bunga, jumlahnya sekian. Lalu ada prive 500.000 dan ada pajak penghasilan 10%. Maka laporan laba ruginya adalah sebagai berikut yang di sisi kanan ini. Kalau soal di ujian nanti ada dua macam. Ada yang laporan laba ruginya sudah dibuatkan seperti ini, ada yang belum. Kalau laporan laba ruginya belum dibuatkan, kita harus bikin laporan laba ruginya dulu untuk bisa bikin jurnal penutup. Di contoh soal ini laporan laba ruginya udah dibuatkan. Jadi pendapatannya yang pertama ada pendapatan usaha 30 juta. Terus kita kurangilah si pendapatan usaha kita ini dengan beban-beban yang ada. Ada beban gaji, perlengkapan kantor, iklan, telepon, listrik, dan air, ATK, sewa, beban penyusutan, dengan jumlah totalnya 27.450. Terus kita kurangkan beban bunga, ini beban usaha ya, ini beban bunga 200.000. Terus masih ada lagi pajak penghasilan. Jangan lupa ya kalau bikin laporan laba rugi, pajak penghasilan kalau ada keterangan harus kita kurangkan. Dari kita mengurangkan pendapatan, kita ngurangin pendapatan dengan beban, diperolehlah laba bersih sesudah pajak itu 24.525. Maka jurnal penutupnya, ada yang ingat tadi langkah pertama jurnal penutup gimana? Pendapatan dikurangi. Terus ekuitas modal. Nah, yang pertama jurnalnya adalah pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Ya.
Nah, tadi ini kan udah ketahuan ya dari laporan laba rugi pendapatan usahanya 30 juta. Maka langsung aja nih kita tulis pendapatan usaha pada ikhtisar laba rugi 30 juta. Ingat, pendapatan usaha saldo normal di Kredit. Kredit. betul, kredit tepat sekali. Maka pada saat menutup akun pendapatan, kita debit. Karena kan kita untuk apa jurnal penutup ini tujuannya adalah untuk mengenolkan akun pendapatan. Kalau dia saldo normalnya di kredit, akun jurnal penutupnya dibalik. Berarti di debit. Karena tujuannya untuk mengenolkan. Jadi pendapatan usaha di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit 30 juta ini ya. Ya, Kak. Yang kedua, kita menutup akun beban. Akun beban tadi saldo normal di debit ya. Di debit. Debit, betul. Berarti Debit, beban. yes, tepat. Berarti untuk mengenolkan kita catat di kredit. Jangan lupa, ingat, bebannya itu semua ya teman-teman. Beban gaji sampai beban penyusutan ini adalah beban usaha. Tetapi ingat, harus kita catat juga beban bunganya sama beban pajak penghasilan. Jangan sampai lupa. Semua beban. Berarti, Kak, intinya semua beban tuh harus dicatat gitu. Yes, di jurnal penutup Gitu. harus dicatat, Ya. dikreditkan. Biar semuanya nol. Walaupun debit, dari debit jadi kredit gitu, Kak. Yang Iya. jadi asalnya kredit jadi debit gitu, dibalikin gitu, Kak. Ya, dibalik. Karena kita mau mengenolkan tujuannya jurnal penutup ini. Nah, semua beban udah dicatat, dikredit, maka jumlahnya ini, kita jumlahkan totalnya ini, kita catat sebagai ikhtisar laba rugi di debit. Ini setelah dijumlah, hasilnya 5.475.000. Langkah ketiga adalah kita menutup akun ikhtisar laba rugi. Tadi kan dari laporan laba rugi kita tahu ya, bahwa laba bersih kita adalah 24.525. Maka untung atau laba sebesar 25 juta ini kita tulis untuk menambahkan modal kan. Jadi gini, kalau perusahaan kita pada tahun tersebut laba, berarti modal kita bertambah dong. Modal saldo normalnya di kredit. Betul, karena modal saldo normalnya di kredit, maka kita tambah modal ini dari laba kita tahun periode berjalan. Kita tambah modal di kredit sebesar laba, lalu kita nolkan akun ikhtisar laba rugi. Aduh, kok udah mau habis aja. Sebesar yang sama. Untuk mengetahui jumlah ini ada dua cara. Yang pertama adalah kita lihat laporan laba rugi itu. Yang kedua adalah Yang kedua adalah kita nyari dari akun ikhtisar laba ruginya. Kan ini ikhtisar laba rugi di kredit 30 juta. Yang ini ikhtisar laba rugi di debit 5 juta. Ini bisa kita kurangkan. Kita taruh Dengan itu debit. Pokoknya ini ikhtisar laba rugi yang di step ketiga ini untuk mengenolkan akun ikhtisar laba rugi. Jadi ada dua cara ya untuk mengetahui untuk step ketiga ini, langkah ketiga ini. Yang pertama adalah mengetahui laba atau rugi kita dari laporan laba rugi atau langsung mengurangkan selisih akun ikhtisar laba rugi kita. Ya, teman-teman. Untuk yang modal, Kak, sama yang prive itu 500.000-nya dari mana ya, Kak? Nah, ini terakhir, yang keempat, kita bahas sekarang ya. Akun prive ini kita ketahui dari soal. Nah, soalnya ini ada keterangan bahwa ada prive pemilik sebesar 500.000. Maka step keempat, jangan lupa kita menutup akun prive. Karena tadi modal itu saldo normalnya di kredit dan prive mengurangi modal, maka kita catat pengurangan modal ini, yaitu modal di debit pada akun prive 500.000.
Jadi ada 4 step itu untuk melakukan penutupan buku ya, atau mencatat jurnal penutup. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke jurnal pembalik? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Apa sih jurnal pembalik itu? Jadi, jurnal penutup ini adalah step terakhir pada suatu periode. Setelah ditutup, udah selesai. Siklus akuntansi berikutnya adalah pada awal periode yang baru. Jadi kalau udah ditutup, namanya buku, itu udah ditutup, udah selesai, kita ganti lagi buku yang baru. Pada saat kita mau mengganti buku baru itu, ada step, bukan step sih, ada tahapan, yaitu membuat jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik ini dilakukan pada saat awal periode sebagai kebalikan dari jurnal penyesuaian pada akhir periode sebelumnya. Tapi perlu diingat bahwa jurnal pembalik ini bersifat opsional. Jadi boleh dipakai, boleh digunakan, boleh enggak. Namun kalau dia digunakan itu akan memberikan manfaat biar kita nggak bingung. Tetapi perlu diingat juga bahwa tidak semua ayat jurnal penyesuaian itu memerlukan jurnal pembalik. Nanti di belakang kita bahas hanya ada 4 ayat jurnal penyesuaian yang butuh dilakukan jurnal pembalik. Itu pun bersifat opsional. Alias boleh dilakukan, boleh enggak. Jadi sifatnya ini sunnah, enggak wajib. Jadi apakah jurnal pembalik selalu dibuat? Jawabannya adalah tidak selalu. Lalu manfaatnya apa? Tadi kan dibilang kalau jurnal ini bersifat opsional. Manfaat yang bisa didapat kalau kita melakukan jurnal pembalik itu adalah konsistensi pencatatan dan kita mengantisipasi risiko kesalahan. Nah, tadi disebutkan bahwa hanya ada 4 akun penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama adalah untuk akun-akun biaya atau beban dibayar di muka. Yang kedua adalah akun pendapatan diterima di muka kalau pencatatannya dicatat sebagai pendapatan. Nah, kemarin tuh kan pas kita belajar ayat jurnal penyesuaian, ini ya kita yang beban dibayar di muka, ingat nggak? Ada 2 pendekatan. Beban dibayar di muka itu ada pencatatannya ada pendekatan biaya atau pendekatan beban dan pendekatan harta. Nah, kalau beban atau biaya dibayar di muka ini dicatat dengan pendekatan harta, itu tidak perlu jurnal pembalik. Begitu pula akun pendapatan diterima di muka. Pencatatannya kan ada 2 approach-nya atau pendekatannya. Pendekatan dicatat sebagai pendapatan dan pendekatan dicatat sebagai kewajiban atau sebagai utang. Nah, kalau pendapatan diterima di muka ini dicatat sebagai kewajiban atau dicatat sebagai hutang, itu tidak butuh jurnal pembalik. Yang ketiga, akun-akun yang perlu jurnal pembalik itu pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang keempat, itu beban-beban yang masih harus dibayar, beban atau biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini nggak usah bingung. Pencatatannya itu cukup simpel sebenarnya. Jadi contohnya, ini kebalik ya contohnya. Yang pertama tadi contohnya tuh kan beban dibayar di muka. Contoh beban dibayar di muka tuh kan sewa dibayar di muka. Jadi ini kalau ayat jurnal penyesuaian kita, yang udah kita bikin itu kita nyatetnya sewa dibayar di muka pada beban sewa, maka jurnal pembaliknya gampang banget, tinggal dibalik aja. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka juga kayak gitu. Kalau ayat jurnal penyesuaiannya itu tiket, pendapatan tiket, pada pendapatan tiket diterima di muka, jurnal pembaliknya juga tinggal dibalik aja. Pendapatan tiket dibayar di muka pada pendapatan tiket. Kak? Yes?
Untuk yang 100 sama 150, 200 itu dari mana ya, Kak? Itu nanti dari soalnya. Ini contoh aja. Oh, gitu, Kak. Yang ada di layar ini hanya angka contoh. Ini nanti bisa berubah-ubah tergantung soal. Ini bisa aku tulis XXX atau aku tulis YYY atau aku tulis apa AAA BBB. Jadi ini angkanya ini given. Apa given tuh? Ini buat apa sih? Buat contoh aja. Jadi mungkin nanti misalkan kalau di piutang bunganya tuh misalkan 20 juta, nah berarti di situ tulisnya 20 juta gitu, Kak? Betul. Iya. Atau gimana? Oh, gitu. Ya, betul. Baik, Kak. Tergantung soalnya nanti. Ini contoh Iya. aja. Ini angkanya dari langit nih. Ini buat apa sih? Buat contoh aja. Iya, Kak. Baik. Oke, lanjut ya. Nah, begitu pula dengan akun AJP-nya, jurnal penyesuaiannya, misal piutang bunga pada pendapatan bunga, jurnal pembaliknya tinggal kita balik aja pendapatan bunga pada piutang bunga. Begitu juga hutang gaji, misal ayat jurnal penyesuaiannya biaya gaji pada hutang gaji, jurnal pembaliknya hutang gaji pada biaya gaji. Nah, contoh pencatatannya, misal perusahaan memiliki supply sebesar 8 juta. Pada saat penghitungan fisik diketahui nilainya tuh 3 juta. Nah, ini di awal pada saat kita membeli supplies kan beban supplies atau biaya supplies pada kas. Akhir tahun, ayat jurnal penyesuaian, ini bukan pembalik ya, ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode, itu kan yang kita punya adalah 3 juta yang ada di kenyataannya. Berarti kita tulis supplies pada biaya supplies. Hanya tinggal 3 juta. Nah, ayat jurnal pembaliknya tinggal kita balik aja. Biaya supplies pada supplies 3 juta. Hanya kita balik dari ayat jurnal penyesuaian ini. Teman-teman, ini udah les dari 1 menit, kurang dari 1 menit. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke grup WA ya. Baik, Kak. Baik, Terus Kak. nanti aku kasih latihan soal via grup WA juga ya. Sampai ketemu di grup WA ya. Baik, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk, Terima makasih. kasih, Kak. Di grup WA lagi. Terima kasih. Ya. Siap, Kak.